Pernahkah Anda merasa takut tanpa alasan yang jelas? Takut pada sesuatu seolah sudah berlalu, tapi bayangannya masih terus menghantui. Bagi sebagian orang, ketakutan itu berawal dari masa kecil saat seseorang pernah hampir kehilangan rasa aman karena peristiwa yang menakutkan, seperti upaya penculikan. Dalam kegiatan semi konseling yang saya lakukan sebelumnya, saya berkesempatan untuk mendengarkan seseorang yang memiliki pengalaman traumatis di masa kecilnya. Ia hampir menjadi korban penculikan di masa kecilnya dan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan dari orang di sekitarnya. Sejak peristiwa itu, rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap orang lain sering muncul tanpa disadari. Ia merasa sulit membuka diri dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Saat sesi berlangsung, saya berusaha hadir sepenuhnya hanya untuk mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi, dan tanpa terburu-buru memberi nasihat. Dari situ saya melihat perubahan kecil yang terjadi. Ia yang awalnya tegang dan enggan menatap mulai terlihat lebih rileks dan berani menceritakan pengalaman yang selama ini disimpan sendiri. Pengalaman ini membuat saya memahami bahwa mendengarkan dengan empati bisa menjadi langkah awal menuju penyembuhan. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya memilih menggunakan pendekatan person-centered therapy atau terapi berpusat pada klien yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang hangat dan empati, di mana konselor berperan untuk menyediakan ruang yang aman dan penuh penerimaan agar klien dapat memulihkan rasa percaya dan berdamai dengan dirinya sendiri. Saya memilih pendekatan ini karena klien yang mengalami trauma masa kecil pada dasarnya membutuhkan tempat yang aman untuk diterima, bukan untuk dinilai. Dalam person-centered therapy terdapat 3 prinsip utama, yaitu empati, penerimaan tanpa syarat, dan kongruensi atau keaslian diri konselor. Ketika seseorang merasakan empati yang tulus, ia mulai percaya bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi rasa takut. Penerimaan tanpa syarat membantu klien menyadari bahwa dirinya tetap berharga meskipun pernah mengalami peristiwa yang menyakitkan. Dan melalui kongruensi, hubungan terapeutik menjadi lebih autentik, membangun jembatan kepercayaan yang selama ini mungkin telah runtuh karena trauma. Dalam praktiknya, saya menerapkan beberapa langkah sederhana yang sesuai dengan prinsip person-centered therapy. Pertama, saya berusaha hadir sepenuhnya secara mental dan emosional. Saya menatap dengan lembut, mengangguk sebagai tanda bahwa saya memahami, dan membiarkan keheningan menjadi ruang aman bagi klien untuk mengekspresikan dirinya. Kedua, saya menerapkan empati aktif. Ketika klien menceritakan pengalaman menakutkan tentang hampir diculik, saya berusaha memahami perasaan di balik ceritanya, rasa takut, cemas, dan tidak berdaya yang masih tersisa hingga kini. Ketiga, saya menunjukkan penerimaan tanpa syarat. Saya tidak mengatakan bahwa ia harus melupakan atau memaafkan, tetapi saya mengakui bahwa perasaan itu valid dan layak dihargai. Dalam sesi itu, saya menyadari bahwa tugas seorang pendengar bukan untuk memperbaiki luka, melainkan menciptakan ruang di masa luka itu bisa disembuhkan secara alami. Kadang, seseorang tidak membutuhkan solusi, hanya butuh didengarkan dengan hati yang tulus. Melalui proses sederhana ini, klien menunjukkan bahwa perubahan kecil namun berarti ia mulai tersenyum, berbicara lebih terbuka, dan mengakui bahwa perasaannya sedikit lebih ringan daripada sebelumnya. Itulah bukti bahwa empati dan penerimaan bisa menjadi terapi yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa proses penyembuhan itu tidak selalu berasal dari tindakan besar, tetapi dari hal-hal sederhana seperti mendengarkan dengan hati. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk lebih hadir dalam mendengarkan orang lain, bukan untuk menilai, tetapi untuk memahami. Dan bagi siapapun yang sedang berjuang dengan luka masa lalu, jangan ragu mencari bantuan profesional atau layanan konseling, karena setiap orang berhak untuk sembuh, berhak untuk didengarkan, dan berhak untuk merasa aman kembali.